Di agama itu ada perdukunan yang di dalam agama disebut kahana, tapi jenisnya banyak perdukunan itu. Pertama, dukun fisik yang bermanfaat, misalnya dukun bayi, nah, itu kan bagus itu. Dukun tergilir, dukun bayi, dukun pijet, dan di antara mereka juga ada yang diberikan kelebihan oleh Allah. Misalnya ada tulang yang patah, itu disentuh saja, kadang juga sudah bisa baik. Tapi ini jelas halal karena tujuannya dan peruntukannya. Tapi kalau perdukunan itu sudah masuk ramalan, ini bermasalah. Meramal nasib orang dan sebagainya. Astronomi bagus, tapi astrologi itu tidak bagus. Allah menciptakan takdir itu disimpan dan tidak boleh dikemukakan oleh orang yang oleh Allah diberi kemampuan untuk melihat takdir itu. Memang ada beberapa orang yang diizinkan Allah untuk melihat ke depan, tetapi sekalipun dia tahu, dia tidak boleh memberitahukan kepada masyarakat awam secara vulgar. Karena dia tidak akan kuat menerima itu. Misalnya saya menyampaikan kepada Pak Azumardi bahwa Anda akan meninggal 3 bulan lagi. Ini kan tidak bisa, kan lebih baik insya Allah panjang umur, kan begitu. Nah, kenapa? Dia harus mencari formulasi. Yang formulasi ini bisa dimengerti oleh orang awam dan kuat orang awam menerimanya. Seperti pengalaman saya pribadi, ayah saya sakit keras, saya datang ke kakek saya. Yang dikenal kakek saya itu mengertilah begitu. Saya bilang, Mbah, ini ayah sakit, mohon didoakan dan mohon dikirim obat. Jawabnya gimana? Sudah enggak usah, kamu pulang saja. Enggak, kalau akan mati tahun ini, enggak bakalan. Gembira saya pulang, Pak. Karena enggak tahun ini. Nah, saya tidak sadar bahwa ini sudah di penghujung tahun. Akhirnya 5 hari kemudian Muharram, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi menyampaikannya kan baik. Dan itu larangan kepada siapa ahli hakikat untuk menyampaikan hakikat tanpa bungkus, itu tidak boleh. Nah, kemudian ada memang perhitungan, bukan ramalan. Kalau kamu begini akan terima Allah begini, kalau kamu begini Tuhan akan memberi begini. Itu memang ada patokannya di dalam agama. Ini bukan ramalan. Misalnya yang sing becik ketitik Allah ketara. Kita bisa mengatakan, kamu berbuat sekarang, nanti panen loh yang akan datang. Ini bukan ramalan, memang ketentuan yang maha kuasa begitu. Tapi kalau kemudian membongkar takdir, ini tidak boleh. Menjadi ahli nujum juga tidak boleh. Kadzabal munajjimuna walau shadaqu. Orang ahli nujum itu bohong sekalipun dia benar. Jadi kalau benar pun juga ketepatan. Nah, ini jenis perdukunan pertama. Jenis perdukunan kedua adalah yang menggunakan berkolaborasi dengan makhluk halus, makhluk gaib yang masih bisa dihubungi untuk menyampaikan hasrat dan tujuan-tujuannya. Dan makhluk itu hanya 2, setan atau jin. Malaikat tidak mungkin, karena malaikat bukan sewaan. Dia hanya bekerja dengan garis Allah. Tapi yang 2 ini bisa dipakai untuk teman. Dikirim ke sana melihat yang di sana apa. Dikirim ke bank sana ambil beberapa uang ke sini. Tapi setan ini juga tidak bisa menjelma uang untuk selamanya.
Tapi dia menggeser uang, itu bisa. Tapi jahatnya setan itu, kalau sudah dipakai orang, maka dia akan meminta upah yang sangat tinggi. Baik dia berupa harta, kehidupan, atau mungkin binatang, yang banyak adalah nyawa orang. Sehingga banyak tumbal-tumbal yang harus dikorbankan untuk itu. Nah, kalau jin itu kadang bisa baik, bisa buruk. Kenapa? Karena ada yang muslim juga, Pak Karni. Nah, tapi semuslim-muslimnya dia juga tetap minta upah. Nah, upahnya adalah dia harus dirawat kemauannya, kalau tidak dia akan mengganggu keluarga itu. Jadi tidak ada gunanya kiai punya santri jin. Kalau dia kiai ini memang kedatangan sendiri, monggo. Tapi kalau dia manajemen perjinan, itu tidak bisa. Tapi yang paling bahaya adalah setan yang meminta tumbal atas perintah-perintah manusia. Jadi kematian itu kadang-kadang pembunuhan, kadang-kadang ketumbalan daripada yang diminta oleh setan-setan itu. Nah, ini antara beda dan tidak bedanya, antara perbedaan dengan kesamaan jin dengan setan itu.